Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para kiai, utamanya Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi yang tadi telah memimpin pembacaan maulid dan salawat kepada Nabi, dan juga para habaib yang lainnya, Habib Ahmad Al-Hasni dan semuanya yang hadir, keluarga besar Pondok Pesantren Sulamul Hidayah, utamanya guru kita Ki Ghufron, serta segenap keluarga besar beliau, Ibu Nyai, semua asatid yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah untuk kita semuanya, semua para alim ulama yang hadir, para pejabat pemerintahan. Mudah-mudahan semuanya barokah, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, malam ini adalah milad ke-6 Majelis Simtud Duror. Mudah-mudahan insya Allah majelis bisa terus berlanjut dan bersambung sampai nanti menjadi majelis yang penuh keberkahan, menyambungkan umat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kan ada santri, ada bukan santri, ya kan? Pengen rezekinya lancar, pengen ilmunya berkah, pengen utangnya lunas. Mau bab utang paling banyak ini. Pengen dapat jodoh yang baik, pengen. Yang laki pengen semoga dapat jodoh yang solehah, yang perempuan dapat jodoh yang soleh. Pilih ganteng apa soleh? Oh, langsung teriak-teriak ini. Ya semoga dua-duanya insya Allah. Ganteng, kaya, soleh. Amin. Semua keberkahan hidup itu Allah Ta'ala akan berikan dengan cepat kalau kita masuk permohonannya, proposalnya itu, ya proposal rezeki lancar, hajat kabul, utang lunas, jodoh merapat, ilmu barokah manfaat. Ini proposal ini ke Allah itu akan cepat kabul kalau proposalnya itu permohonannya titip lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah lewat Rasulullah SAW, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya titipnya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci semua keberkahan hidup. Jadi kalau dengan ini hadirin semuanya, ini pakai bahasa Jawa atau bahasa Madura ini biasanya? Oneng ngocek Madura. Kula ki oneng skonek-skonek. Hadirin ben hadirat bedese radin bedese. Saya tahunya cuma itu tapi. Jadi semua keberkahan hidup itu kuncinya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada pelayannya Nabi, namanya Anas bin Malik. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka ketika itu kan semua orang nyambut Nabi, semua orang nyambut Rasulullah SAW. Itu datang dari sini, datang dari kelompok ini, semuanya nyambut Rasulullah SAW. Nah itu Anas bin Malik, beliau menantikan kedatangan Nabi. Kata Anas bin Malik, ketika Nabi Muhammad SAW datang masuk ke kota Madinah, maka semua yang ada di Madinah itu bercahaya. Ini kan lapangan ini kan bercahaya, cuma karena lampu. Ya kan?
Ini semua di Madinah itu tidak pakai lampu, padahal itu masih siang, tapi semuanya menampakkan cahaya karena kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Anas bin Malik senang ketika itu, ketika kedatangan Nabi. Kemudian setelah Nabi SAW itu datang, itu ada perempuan-perempuan dari Bani Najjar. Perempuan dari Bani Najjar. Nah, perempuan dari Bani Najjar ini mereka semuanya itu duduk kumpul untuk mereka sambut Nabi pakai rebana. Nahnu jiwarun min Bani Najjari ya habbadha Muhammad min jari. Ini perempuan anak-anak dari Bani Najjar, betapa bahagianya kami sekarang Nabi Muhammad jadi tetangga kami. Itu perempuan-perempuan itu nyambut Rasulullah SAW. Yang hebat pertanyaan Nabi, ketika perempuan-perempuan Bani Najjar nyambut Rasulullah SAW dengan tabuhan-tabuhan rebana, maka ketika itu Nabi lihat perempuan, ini perempuan-perempuan muslimah, anak-anak yang ketika itu masih usia kecil. Nah, ketika itu pertanyaan Nabi, ini mereka sudah muslim, sudah belajar Quran, sudah belajar macam-macam. Pertanyaan Nabi bukan tanya, kamu udah juz berapa? Kamu udah hatam berapa kali? Kamu udah ibadah apa? Bukan itu yang ditanyakan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanyanya cuma satu. Apa pertanyaan Nabi? Apakah kalian semua mencintai aku? Artinya ketika itu para ulama menggarisbawahi, termasuk pendidikan utama seorang anak itu harus cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak tanya Qurannya berapa juz, enggak. Apakah kalian semua mencintai aku? Waktu belum ada juzusan Quran. Apa berapa surat? Datanya gitu. Apakah kalian semua cinta sama aku? Tanyanya Nabi cuma itu. Maka anak-anak perempuan-perempuan kecil itu menjawab, ya Rasulullah, kami sangat mencintai engkau. Maka kata Nabi, hanya Allah yang tahu besarnya cintaku kepada kalian. Ada kalian cinta sama aku? Oh, cintaku pada kalian lebih besar. Ya, ini orang-orang yang teman-teman yang ashabul hadrah yang nabuh-nabuh rebana ini untuk nabuh rebana harus sama cinta sama Nabi Muhammad. Kalau nabuh rebana sama cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah dapat cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Nama grupnya apa? Apa? Al-Amin. Masya Allah, udah tambah laris sampai sini. Amin. Tapi nabuhnya sama cinta sama Rasulullah SAW. Itu. Nah, tabuhan Abu Rebana cinta sama Nabi dibalas cintanya Nabi. Nabi tanya pendidikan pertama itu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak-anakmu untuk ngerti 3 perkara. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum, cinta pada Nabi mereka. Wa ali baitihi, cinta kepada keluarga Nabi. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini pulang jadi cinta sama Nabi, insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, Anas bin Malik ketika itu sama ibunya, nama ibunya Anas bin Malik Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini masih ada keluarga sama Nabi. Ummu Sulaim ini karena memilih beriman sama Nabi Muhammad, dia ditinggal pergi sama suaminya. Jadi nama suaminya Malik, namanya kan Anas bin Malik. Maliknya ini meninggalkan ibunya Anas karena Ummu Sulaim lebih milih beriman sama Nabi Muhammad. Jadi perempuan ini udah ditinggal sama suami, hidup ala kadarnya, yang dimiliki satu-satunya anak yaitu Anas bin Malik. Tapi tidak peduli, tetap beriman dan cinta sama Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW itu membalas semua orang yang cinta sama beliau. Rasulullah SAW itu sering banget beliau datang ke rumah Ummu Sulaim, kemudian tidur di sana.
Bayangkan rumah dipakai tidur siang sama Kanjeng Nabi. Nikmat apa nikmat? Berkah enggak rumahnya? Berkah, dipakai tidur siang sama Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu kalau ada yang cinta, pasti Nabi akan membalas semua yang cinta itu. Ummu Sulaim tidur rumahnya Nabi tidur siang. Pernah ketika itu Ummu Sulaim dapat kabar, Nabi Muhammad tidur di rumahmu tidur siang. Ketika itu cuaca panas, jadi Nabi Muhammad tuh ada berkeringat. Maka ketika itu Ummu Sulaim lihat itu kan tidurnya alasnya tuh kayak tikar gitu. Lihat Nabi berkeringat-keringatnya jatuh di tikar, sama Ummu Sulaim diperes tikarnya itu, diambili keringatnya Nabi Muhammad dimasukkan ke botol. Kenapa kok keringatnya Nabi dimasukkan ke botol? Karena keringatnya Nabi Muhammad wanginya luar biasa. Tuh kalau keringat kita dimasukkan ke botol itu jadi racun tikus. Karena keringat kita baunya nggak enak. Ini keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditaruh di botol sama Ummu Sulaim. Nabi Muhammad bangun, ya Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya ambil keringatmu, saya pengen berkahnya untuk anak-anak kami. Kata Nabi apa? Nabi nggak ambil. Oh jangan ambil keringat. Kata Nabi, al-sabti, kamu benar yang kamu lakukan itu. Jadi Ummu Sulaim itu ngambil keringatnya Rasulullah SAW. Beliau kemudian dikatakan nama Nabi, benar, tidak apa-apa ngambil barokahnya Nabi itu boleh. Keringatnya Nabi itu wangi, nggak seperti keringat kita. Tahu enggak itu zaman dulu kalau anak Nabi SAW itu mau ke masjid, anak-anak kecil itu rebutan salaman sama Nabi Muhammad. Tangannya Rasulullah SAW itu lebih dingin dari salju dan lebih wangi daripada minyak misik. Itu orang kalau sudah salaman sama Nabi Muhammad SAW, itu bau wangi tidak hilang dari tangannya. Ada riwayat sampai 3 hari bau wanginya nggak hilang. Kalau salaman sama Rasulullah SAW, salaman tok, baunya berapa hari nggak hilang? 3 hari. Dalam satu riwayat seperti itu. Kalau ada anak kecil diusap kepala sama Nabi, semua orang tahu. Kamu pasti habis diusap sama Nabi Muhammad ya. Tahu semua orang. Kenapa? Karena baunya wangi. Nah, itu keberkahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu pernah ada satu keluarga mau mantu. Datang, ya Rasulullah, saya mau mantu tapi masih banyak yang kurang. Kata Nabi, ya udah saya nyumbang harum-harumannya ya. Saya nyumbang minyak wanginya yang harum. Oh ya udah, kamu kesini bawa botol ya. Dia bawa botol yang tutupnya agak besar. Sama Nabi SAW diambilkan keringatnya Nabi Muhammad. Diambil taruh di botol. Satu ini buat pengantennya, buat pengharum. Itu kata pengantin itu kalau beliau itu bawa botol itu, nanti kalau itu botol dibuka dipakai, satu kota Madinah tercium bau wanginya. Sampai akhirnya rumah yang dapat botol wangi dari keringatnya Nabi Muhammad, julukannya Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang diwangikan. Kenapa? Karena punya keringatnya Rasulullah SAW. Nah ini tidak bisa jenengan tiru Bapak Ibu. Kalau jenengan ada tonggo, mau apa? Mantu, ya tak sumbang. Langsung jenengan ambil keringatnya jenengan taruh di botol, bukan sumbangan, itu balak itu. Karena baunya pasti tidak enak. Ini taruh di dapur, kalau ada tikus siramkan. Insya Allah tikusnya mbah-mbahnya mati semua. Itu kalau keringat kita. Tapi kalau keringatnya Nabi Muhammad SAW, itu keringatnya wangi. Lah Anas bin Malik khidmat sama Nabi Muhammad SAW. Nah ceritanya tadi, Ummu Sulaim lihat orang-orang ngasih hadiah Nabi. Ummu Sulaim nggak bisa ngasih hadiah Nabi ketika itu karena memang belum mampu. Akhirnya Ummu Sulaim datang memberikan kepada Nabi harta teristimewa yang dia miliki dan satu-satunya harta itu. Ummu Sulaim datang sama Rasulullah,
yang dikasih itu anaknya. Menghadiahkan anak untuk Nabi Muhammad. Ini anakku gak usah ngurusi aku, gak usah tinggal sama aku, gak usah bersama aku. Yang penting melayani kamu ya Rasulullah. Terimalah anakku ini, namanya Anas. Akhirnya Anas jadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Anas bin Malik tinggal sama Nabi 10 tahun. Sekalipun gak pernah dimarahi sama Nabi. Kata Anas, saya 10 tahun tinggal sama Nabi, dipukul gak pernah, dibentak gak pernah, dihina gak pernah, kemudian dihardik itu, hah gitu aja gak pernah. Duh kok gini ya, gak pernah. Tidak pernah aku berbuat sesuatu dan ditanya, kenapa kok gini? Atau kalau aku tidak berbuat, kenapa kamu tinggalkan? Tidak pernah dimarahi sama Nabi Muhammad. Bahkan kalau Anas bin Malik dimarahi sama orang lain, kata Nabi, sudah biar, sudah takdirnya Allah, sudah terjadi, sudah biar. Jangan marahi Anas bin Malik. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik, itu dibela sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu dapat pembelaannya Nabi sallallahu dan dapat cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu luar biasa. Anas bin Malik beliau khidmat sama Nabi Muhammad sallallahu sampai akhirnya suatu ketika ibunya datang. Ibunya bilang, ya Rasulullah, Anas pembantumu kecilmu ya Rasulullah, doakan Anas ya Rasul, doakan Anas. Nabi, ya Allah, panjangkan usianya, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, ampuni dosanya. Dikasih 4 doa sama Nabi Muhammad. Panjang umur, banyak anak, banyak harta, diampuni dosa, atau dari riwayat dimasukkan surga. Kata Anas bin Malik ketika usia tuanya, semua doa Nabi mustajab. Semua doa Nabi mustajab. Gimana? Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW beliau mendoakan 4 doa. Yang pertama panjang umurnya. Anas bin Malik usianya sampai 100 tahun lebih. Panjang umur apa enggak? Sehatul afiat. Panjang umur, sehatul afiat, 100 tahun lebih. Anaknya 120. Perempuannya berapa? 2. Sisanya laki. Ada yang mau ijazahnya? Bu, mau bu? Ijazah punya anak 20, mau enggak? Mau enggak dikasih ijazah punya anak 20? Enggak mau 20? Kurang 30 mau anak 30? Nanti di perutnya kasih resleting. Jadi kalau mau melahirkan tinggal dibuka resletingnya nanti. Jadi enak, enggak pakai ngeten-ngeten nanti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu anaknya Anas bin Malik itu banyak, hartanya banyak. Kebunnya orang berbuah setahun sekali, kebunnya Anas setahun 2 kali. Bayangkan kalau luas kebunnya berhektar-hektar gimana? Anas bin Malik kaya. Kata Anas bin Malik, semua doanya Nabi yang 3 sudah terbukti. Saya masih nunggu yang keempat. Apa? Pengen diampuni dosa dan masuk surga. Nah, ini semua sukses barokahnya khidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya hidup di zaman sekarang, Habib, zaman now. Apa yang bisa saya lakukan untuk jadi orang yang khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemarin kan ada pilihan presiden, ya kan?
Itu kalau ada kampanye calon-calon politik, itu ada yang namanya tim sukses. Betul enggak? Nanti mau ada pilkada, nanti ada yang namanya tim sukses. Kita semua harus jadi tim suksesnya Nabi Muhammad SAW. Kalau jadi tim sukses yang lain belum tentu sukses. Tapi kalau jadi tim suksesnya Nabi Muhammad, baru niat sudah sukses. Kita harus jadi tim suksesnya Rasulullah SAW. Gimana? Ya kita caranya satu. Cara yang pertama ya satu. Kita jadi orang yang peduli dengan dakwahnya Nabi. Nih kok punya teman-temannya belum sholat ya. Gimana caranya biar temannya diajak sholat? Punya teman kok nggak mau, susah diajak pengajian ya. Gimana caranya biar temannya mau diajak hadir pengajian? Teman saya kok kurang ajar, su'ul adab kepada orang tuanya. Gimana caranya ya biar temannya tidak su'ul adab kepada kedua orang tua? Begitu. Nah itu termasuk cara agar kita semuanya itu bisa menjadi tim suksesnya Nabi. Peduli dengan dakwahnya Nabi. Ada orang yang belum cinta sama Nabi Muhammad, ceritakan Nabi Muhammad itu manusia yang paling hebat. Akhlaknya mulia, wajahnya bercahaya, harumnya, keringatnya aja wangi. Keringatmu coba gimana? Wah nggak enak. Apa bahasa bacelok nggih? Ya, kalau orang yang celok iki. Lalu saya bisa bahasa Madura tuh gampang, waras beres. Itu sawah sabe iki. Duduk toju. Tidur tedung. Udah, jangan panjang-panjang. Panjang-panjang nanti enggak hafal semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu tim sukses Nabi yang pertama peduli sama dakwahnya Nabi SAW. Gitu. Itu yang pertama, yang pertama. Yang kedua. Ini tim kameramennya kok enggak ada yang muncul nih. Ini yang kameramennya itu kameranya yang disorot jangan adik-adik terus tuh yang laki-laki sorot juga itu. Oh, ini tim kameranya pilih kasih ini. Mana tim kameranya ini? Iya. Nah itu, yang laki-laki juga disorot, jangan cuma yang perempuan. Nah itu mas. Lah gitu. Sorotnya gonta ganti gitu loh. Nah udah, salat Nabi Muhammad. Ya ayo. Yang laki duduk yang ganteng, yang ganteng ya. Yang ganteng, biar nanti masuk kamera, nanti lihat di YouTube. Lihat di YouTube, yang ganteng jangan Gojek, masuk YouTube Gojek nanti. Nah lihat dari tadi kamera tidak diubah noblas iki. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ini gerobadrohnya syutingin juga nanti jangan lupa. Saya mana tadi? Tim suksesnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Selanjutkan ya. Jadi cara jadi tim sukses Nabi yang pertama adalah dakwah itu kita bantu. Yang belum sholat gimana caranya biar sholat, kemudian belum puasa biar puasa, masih suka berbuat yang haram kita nasihati, kita niatnya menghidupkan dakwahnya Nabi SAW. Satu, cara tim sukses Nabi, satu peduli dakwah. Dua, menghidupkan sunnahnya Nabi, mulai kemana-mana bawa siwak. Nah, siwak itu sunnahnya Nabi. Banyak loh sunnah Nabi yang sudah tidak dikerjakan sama orang zaman sekarang. Di antaranya apa? Ke masjid pakai pakaian warna putih. Ayo, banyak enggak yang di masjid tidak pakai warna putih? Banyak enggak? Anda kalau ke masjid pakai pakaian warna putih, Anda dapat pahala menghidupkan sunnah di tengah orang-orang yang sudah tidak menghidupkan sunnah. Itu menghidupkan sunnah Nabi seperti itu.
menghidupkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk rumah mengucapkan salam. Masuk rumah jangan, Bu, makannya apa? Jangan. Habib, apa gunanya masuk rumah kok suruh mengucap salam? Kita nih masuk rumah sunnah mengucap salam biar beda. Manusia masuk rumah sama kambing masuk kandang. Kalau kambing masuk kandang enggak pakai ngucap. Kalau manusia masuk rumah ngucap, berarti kalau ada orang masuk rumah enggak ngucap salam berarti sama kayak kambing. Lah ini yang hadir seringnya ngucap apa lupa? Lupa. Para kambing-kambing yang saya hormati, katanya sama kayak kambing tadi bilangnya. Kadang lupa kadang enggak ya, jangan banyak lupanya. Nah Anas bin Malik itu kunci resepnya, Nabi ngajari, Anas kalau kamu masuk rumah ucapkan salam, nanti rumahmu penuh kebaikan. Ini kalau ada rumah bapak sama ibunya ribut, bapak anak ribut, menantu mertua ribut, itu berarti rumahnya jarang dapat ucapan salam. Tidak berkah, ribut tok. Orang kalau rumah tangga suami istri ribut terus, itu namanya bukan rumah tangga, itu namanya rumah duka. Soalnya ribut terus. Makanya kalau masuk rumah ngucap salam. Sallallahu Nabi Muhammad. Mau ijazah rezeki lancar mau? Nanti terakhir ya, terakhir. Saya ceramah tidak lama-lama ini. Sudah jam 10:30 kurang 6 menit. 6 menit lagi selesai. Tidak pakai terus-terus, omahku adoh Solo. Sampean mulih cedak, aku mulih adoh. Tadi sudah selawatan sudah cukup. 6 menit lagi selesai. Jadi tim sukses Nabi. Mau enggak jadi tim sukses Nabi? Mau enggak umur panjang? Rezeki lancar, anak berkah. Sekarang jangan anak banyak, anak berkah. Mau enggak? Masuk surga. Jadi tim suksesnya Nabi. Biar sukses hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu yang kedua. Apakah Nabi harus dibantu biar sukses? Enggak. Jadi tim suksesnya Nabi itu pada hakikatnya kalau Nabi udah pasti sukses, mensukseskan diri kita sendiri dengan kita masuk jadi tim suksesnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, yaitu banyak ya tadi menghidupkan sunnah, jangan lupa mengucap salam, kemudian istikharah. Orang tuh biasakan istikharah, mau cari jodoh istikharah, mondokkan anak ke pondok pesantren istikharah, milih guru istikharah. Salat sunnah istikharah tuh termasuk salat sunnah yang bisa indiraj dalam salat sunnah yang lainnya. Di kitab Bughyatul Mustarsyidin juga ada itu keterangannya. Jadi jenengan biasakan amalannya salafun saleh itu mereka kalau salat duha plus niat istikharah. Salat duha plus niat istikharah. Plus salat duha. Dan salat duha 2 rakaat plus niat istikharah, satu ya Allah, pilihkan aku yang terbaik. Milih guru zaman sekarang istikharah. Jangan kok milih guru, wah ini orangnya sakti. Bisa sholat di pohon pisang. Duduk di pohon pisang, tidak nunggu wali, codot bisa. Wali itu yang istiqomah, jalankan aturan syariat. Orang tidak pernah mandi, yuk dibilang wali. Ngelihat wali itu yang benar. Jangan tiap orang aneh dibilang wali. Dajjal itu nanti yang fitnahnya paling besar di dunia. Itu ngidupkan orang mati bisa, mau dibilang wali. Gitu wali? Enggak. Nah, makanya jangan hati-hati, jangan lihat orang aneh dibilang wali. Pokoknya husnudon boleh, tapi nek wali-walian ya enggak. Ada ilmunya untuk mengetahui orang itu wali atau bukan. Nah istikharah. Milih guru istikharah. Istikharah lakukan setiap hari biar Anda dituntun oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan Anda sehingga tidak salah langkah. Istikharah. Terus jawaban istikharahnya gimana, Beb? Jawaban istikharah itu tidak mesti mimpi. Kadang-kadang jawaban itu paling sering kemantapan
Hati-hati mantep, itu jawaban istikharah, enggak mesti mimpi. Pernah ada orang mimpi istikharah, ya Allah saya istikharah kalau bagus warnanya hijau, kalau jelek warnanya hitam. Istikharah mimpi lihat mobil hijau tapi tabrakan, piye? Pusing kan akhirnya. Jawaban istikharah itu kemantapan hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Setelah itu setelah kita menghidupkan sunnah Nabi, istikharah itu mulai kita laksanakan. Pilih jodoh ya istikharah. Setelah itu yang ketiga adalah memperbanyak sholawat. Itu 3 password sukses hidup. Ini berkah di langit itu terkunci passwordnya ini 3 tadi ini. Dilaksanakan langsung berkah dari langit turun untuk kita semuanya. Peduli sama dakwah. Kalau kita tidak bisa menghidupkan agama dalam kehidupan orang lain, minimal hidupkan agama dalam kehidupan kita. Sholat subuh yang benar. Jangan pengajian semangat sholat subuhnya telat. Ada enggak? Pengajian semangat subuh telat. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Naudzubillah min sampai telat itu ya. Itu dibawa pulang diamalkan. Insya Allah nanti berkah. Sholawat sama Nabi yang banyak. Terakhir saya mau ngasih ijazah amalan. Mau? Siap jadi orang kaya? Siap? Nanti kalau ngamalkan beneran kaya saya dapat berapa persennya? 20, 40, saya minta 200%. Enggak, bukan buat saya tapi buat Anda semuanya. Enggak minta duit, enggak apa minta duit. Gini, ada seorang sahabat datang sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hidup melarat, kasih amalan ya Rasul, udah capek jadi orang miskin, pengen kehidupannya itu berubah. Kata Nabi, kamu kalau masuk ke dalam rumah ucapkan yang pertama salam. Di dalam rumah ada orang, enggak ada orang, ucapkan salam. 1. Yang kedua, ucapkan sholawat kepadaku. Ucapkan salam kepadaku. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ke dalam salat tasyahud. Salam sama Nabi. Salam ke yang di rumah. Salam kepada Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dibaca berapa kali? 1 kali. Tapi ada para ulama yang mengijazahkan dibaca 3 kali. Jadi lebih baik kalau bisa dibaca 3 kali bagus, kalau nggak bisa sekali ya enggak apa-apa. Sebetulnya ya Rasulullah saya terima amalannya, langsung diamalkan. Tidak lama rezekinya grojok. Tidak cuma dia yang kaya, tetangganya sampai katut ikut sugih, kaya. Barokah ngamalkan amalan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jadi masuk rumah 3 tadi ya. Salam, di rumah ada orang nggak ada orang, salam sama Nabi, kemudian baca Qul huwallahu ahad. Insya Allah nanti rezekinya berkah. Orang itu memang kelihatan nih balungan ini balungan sugih, diajari amalan sampai rumah ingat. Tapi kalau balungannya memang belum sugih, sampai rumah lupa. Ada yang gitu? Jangan ya, bisa sampai rumah diingat-ingat nanti rezekinya lancar. Amin Allahumma. Tahu enggak yang buat rezeki seret itu apa? Dosa. Dosa itu membuat hidup ruwet, rezeki enggak berkah. Bahkan kalau orang punya duit banyak tapi kalau dia sering berbuat dosa, hidupnya enggak berkah, hidupnya banyak keruwetan. Dosa apa? Macam-macam. Judi online, dosa. Ada orang kaya gara-gara judi? Ada enggak? Enggak ada. Yang melarat gara-gara judi? Banyak.
judi online, pinjol, bank pelecit atau bank titil itu namanya itu riba. Grup WA isinya cuma ngerasani. Ada anggota semua. A'udzubillah min. Itu membuat hidup jadi ruwet. Maka tinggalkan dosa sebisa mungkin, nanti hidup kita berkah insyaallah. Amin. Allahumma amin. Terasa cukup, hanya ini bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra ala al-afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina masyayikhina wa muallimina al-huquqi alaina. Allahumma aftah alaina wa ala ulatil qalabatina futuhal arifin wa faqihna ya fi din alimna wa yahum ta'wil wa hdina ya ila sabai sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam bil alamin bisirril Fatihah.